Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan tentang format dan sikap permainan. Oke, untuk kelompok kami yaitu terdiri dari Satimin, Imam Asyari, Nabil Santiaganza, Ariska Rudiana, Misbahul, Riki Wahyu. Untuk materi yang pertama ialah format permainan, di mana terdiri dari memperoleh angka, memenangkan satu set, dan pertandingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang memperoleh angka, yaitu suatu tim memperoleh angka bila berhasil mendaratkan bola di lapangan lawan. Yang kedua, regu lawan membuat kesalahan. Yang ketiga, regu lawan menerima hukuman atau penalti. Dan yang keempat, kesalahan di mana suatu tim membuat kesalahan bila bermain menyalahi peraturan dan wasit memutuskan adanya kesalahan dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan. Dan jika terjadi dua kesalahan atau lebih secara berturut-turut, maka hanya kesalahan pertama yang dikenakan. Jika terjadi dan kesalahan atau lebih secara bersamaan, dinamakan kesalahan ganda dan permainan diulangi. Jika tim yang melakukan servis memenangkan rally, tim itu mendapat angka dan tetap melakukan servis. Dan jika tim menerima servis memenangkan rally, tim itu mendapatkan angka dan selanjutnya harus melakukan servis. Untuk yang kedua yaitu memenangkan satu set. Satu set kecuali set penentuan set kelima dimenangkan oleh regu yang pertama mendapat angka 25 dengan selisih angka maksimal 2 angka pada keadaan 24 sama dengan 24. Bisa disebut dengan use. Permainan dilanjutkan hingga dicapai selisih dengan angka 26 dengan 24 atau 27 dengan 25 dan seterusnya. Untuk yang ketiga yaitu memenangkan pertandingan. Pertandingan dimenangkan oleh tim yang mendapatkan 3 set. Yang kedua pada keadaan 2 mendapatkan 2 kemenangan, dan saat penentuan set kelima dimainkan hingga angka 15 dengan selisih angka minimal 2 angka. Untuk yang terakhir ialah kegagalan tidak lengkapnya tim. Jika salah satu tim menolak untuk bermain setelah dilakukan panggilan, maka tim disebut dinyatakan kalah dengan kehilangan pertandingan dengan hasil 0-3 dengan 0-25 poin untuk tiap set. Bisa disebut juga WO. Satu tim tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hadir dalam lapangan permainan pada waktu yang ditentukan dinyatakan gagal dengan hasil sama dengan peraturan. Satu tim yang dinyatakan tidak lengkap untuk set atau pertandingan itu dinyatakan kalah dalam satu set atau pertandingan itu. Tim lawan mendapatkan angka atau angka dan set yang diperlukan untuk memenangkan set atau pertandingan itu. Tim yang tidak lengkap tetap dengan angka set yang diperolehnya. Untuk yang kedua yaitu sikap permainan, kejadian dalam permainan.
Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sikap dalam permainan. Kejadian dalam permainan. Bola dalam permainan. Bola dinyatakan dalam permainan pada saat pukulan servis diizinkan oleh wasit pertama. Selanjutnya, bola di luar permainan. Bola dinyatakan di luar permainan pada saat salah satu wasit membunyikan peluit karena terjadi kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, berarti pada saat wasit meniup peluit. Selanjutnya, bola masuk. Bola dinyatakan masuk jika pada setiap saat bola menyentuh lantai, bagian dari bola menyentuh lapangan, termasuk garis-garis batas. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu sikap dalam permainan. Kejadian dalam permainan. Bola dalam permainan. Bola dinyatakan dalam permainan pada saat pukulan servis diizinkan oleh wasit pertama. Selanjutnya, bola di luar permainan. Bola dinyatakan di luar permainan pada saat salah satu wasit membunyikan peluit karena terjadi kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, berarti pada saat wasit meniup peluit. Selanjutnya, bola masuk. Bola dinyatakan masuk jika pada setiap saat bola menyentuh lantai, bagian dari bola menyentuh lapangan. Memainkan bola dengan bantuan. Di dalam daerah permainan, seorang pemain tidak diperkenankan memakai bantuan dari teman setimnya atau beda lain dalam usahanya untuk menyentuh bola. Tetapi seorang pemain yang akan melakukan kesalahan atau menyentuh net ataupun melewati garis tengah dapat ditahan atau ditarik oleh teman setimnya. Yang kedua, ciri khas sentuhan. Bola dapat menyentuh seluruh bagian dari tubuh. Bola harus dipantulkan, bukan ditangkap dan dilempar. Bola dapat memantulkan ke segala arah. Bola dapat menyentuh beberapa bagian dari tubuh asalkan tidak terjadi sentuhan berturut-turut kecuali pada saat melakukan blok. Sentuhan berturut-turut dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pelaku blok, asalkan sentuhan tersebut terjadi dalam satu gerakan. Pada sentuhan pertama oleh suatu tim, bola dapat menyentuh bagian-bagian tubuh secara berturut-turut asalkan sentuhan itu terjadi dalam satu gerakan. Yang ketiga, kesalahan memainkan bola. 4 sentuhan. Suatu regu melakukan sentuhan bola 4 kali sebelum menyeberangkannya. Selanjutnya, memainkan bola dengan bantuan. Seorang pemain mendapat bantuan dari teman setimnya atau beda lain dalam usaha untuk menyentuh bola di daerah pemain. Selanjutnya, tertangkap. Bola ditangkap atau dilempar, tidak ada pantulan dari sentuhan. Selanjutnya, sentuhan ganda. Seorang pemain menyentuh bola 2 kali berturut-turut atau bola menyentuh bagian tubuh berturut-turut. Sekian. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bola pada net. Bola melewati net. Bola yang dipantulkan ke daerah lawan harus melewati atas net di dalam ruang batas permainan. Ruang batas permainan adalah ruang tegak lurus dengan net, yaitu yang dibatasi oleh bagian bawah net dengan permukaan ketinggian net, bagian samping dengan antena dan perpanjangannya atau secara imajiner, bagian atas dengan langit-langit. Bola yang telah melewati batas net di daerah bebas atau secara keseluruhan atau sebagian.
melalui ruang bagian luar dapat dimainkan kembali dengan batas sentuhan timnya dengan syarat permainan tidak menyentuh daerah lawan. Pada saat bola dimainkan, kembali melewati net atau secara keseluruhan atau sebagian, melalui ruang bagian luar yang sama. Tim lawan tidak diperkenankan mengganggu atau menghalangi. Bola yang melewati lapangan lawan melalui ruang bawah net masih dapat dimainkan sampai pada saat keseluruhan bola melewati ruang tegak lurus net. Yang kedua, bola menyentuh net. Pada saat melewati net, bola dapat menyentuh net. Yang ketiga, bola di net. Bola yang memantul ke net dapat dimainkan kembali asalkan dalam batas 3 kali sentuhan. Jika bola merusak jalinan tali net atau merobeknya, maka rally dihentikan dan permainan diulang kembali. Selanjutnya, untuk yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Nabil Santia Kanza. Menjelaskan materi tentang pemain pada net, diantaranya tinggi jangkauan di atas net, memasuki daerah lawan di bawah net, menyentuh net, kesalahan pemain dalam net. Yang pertama ada menjangkau melewati net. Pada saat melakukan blok, seorang pelaku blok dapat menyentuh bola dengan menjangkau melewati net, asalkan dia tidak mengganggu pemain lawan sebelum atau pada saat melakukan pukulan serangan terakhir. Tangan seorang pemain diperkenankan melewati net setelah melakukan pukulan serangan, asalkan pada saat perkenaan bola dilakukan di daerah permainannya sendiri. Yang kedua ada memasuki daerah lawan di bawah net. Diperkenankan memasuki ruang daerah lawan dari bawah net, asalkan tidak mengganggu permainan lawan. Masuk ke dalam lapangan lawan melewati garis tengah. Diperkenankan menyentuh lapangan lawan dengan 1 atau 2 kali kaki asalkan sebagian dari kaki yang memasuki daerah lawan masih berhubungan atau secara langsung berada di atas garis tengah. Diperkenankan menyentuh lapangan lawan dengan semua bagian tubuh di atas kaki asalkan tidak mengganggu jalannya permainan lawan. Seorang pemain dapat memasuki lapangan lawan setelah bola mati. Pemain dapat memasuki daerah bebas lawan asalkan tidak mengganggu jalannya permainan lawan. Yang ketiga ada menyentuh net, yaitu pemain menyentuh net di antara antena pada saat memainkan bola. Adalah kesalahan saat memainkan bola, termasuk diantaranya take off, memukul atau berusaha dan mendarat. Pemain dapat menyentuh tiang tali atau benda lain di luar dari antena, termasuk net itu sendiri, asalkan tidak mengganggu jalannya permainan. Jika bola mengenai net dan menyebabkan net tersebut menyentuh lawan, tidak merupakan kesalahan. Yang terakhir ada kesalahan pemain pada net. Seorang pemain menyentuh bola atau pemain dalam daerah lawan sebelum atau pada saat lawan melakukan serangan. Seorang pemain mengganggu jalannya permainan lawan pada saat memasuki daerah lawan melalui bawah net. Keseluruhan dari 1 atau 2 kaki seorang pemain memasuki lapangan. Sekian yang bisa saya jelaskan dari permainan pada net. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang servis. Servis adalah suatu usaha untuk menempatkan bola ke dalam permainan oleh pemain kanan belakang yang berada di daerah servis. Yang pertama adalah servis pertama dalam setiap set. Servis pertama pada set pertama, begitu juga pada set penentuan atau set kelima, dilakukan oleh tim yang ditentukan melalui undian.
pada set yang lain akan dimulai dengan servis oleh tim yang tidak melakukan servis pertama pada set sebelumnya. Yang kedua, giliran servis. Para pemain harus mengikuti giliran servis seperti tercantum dalam daftar posisi. Setelah servis pertama di dalam satu set, pemain yang akan servis ditentukan sebagai berikut. Jika tim yang melakukan servis memenangkan rally, pemain yang melakukan servis sebelumnya atau penggantinya melakukan servis lagi. Jika tidak yang menerima servis memenangkan rally, tim itu berhak melakukan servis dan melakukan rotasi sebelum servis dilakukan. Pemain yang melakukan servis adalah pemain yang bergerak dari posisi kanan depan ke kanan belakang. Yang ketiga, kewenangan untuk melakukan servis. Wasit pertama mengizinkan untuk dilakukannya servis setelah mengecek bahwa kedua tim telah bersiap bermain dan pelaku servis sudah menguasai bola. Yang keempat, pelaksanaan servis. Bola harus dipukul oleh satu tangan atau setiap bagian lengan setelah bola dilambungkan atau terlepas dari tangan. Hanya diperkenankan satu kali melambung bola, diperkenankan memantulkan bola ke lantai atau memindahkan bola di tangan. Pada saat melakukan pukulan servis atau saat meloncat untuk melakukan servis meloncat, pelaku servis tidak boleh menyentuh lapangan, termasuk garis akhir atau lantai di luar daerah servis. Setelah melakukan pukulan servis, ia dapat melangkah atau mendarat di luar daerah servis atau di dalam lapangan. Pelaku servis harus memukul bola dalam 8 detik setelah wasit pertama membunyikan peluit untuk melakukan servis. Melakukan servis sebelum wasit membunyikan peluit, maka servis tersebut dibatalkan dan diulangi lagi. Yang kelima, tabir. Para pemain dari tim yang melakukan servis tidak boleh menghalangi lawan atau melalui tabir secara perorangan atau bersama-sama untuk melihat pelaku servis dan jalannya bola. Seseorang atau sekelompok pemain dan dari tim yang melakukan servis melakukan tabir dengan menggerak-gerakkan lengan, melakukan loncatan atau bergerak ke samping pada saat servis dilakukan atau berdiri berkelompok untuk menghalangi pelaku servis dan menutup jalannya bola. Yang keenam, kesalahan pada servis. Kesalahan servis di bawah ini menyebabkan pindahnya servis walaupun lawan salah posisi pelaku servis. Menyalahi garis servis, tidak melakukan servis sebagaimana harusnya. Kesalahan servis dipukul setelah bola dipukul secara sempurna, servis dianggap salah atau kecuali seorang pemain salah posisi. Jika bola menyentuh seseorang pemain dari tim yang melakukan servis atau gagal melakukan atau melewati bidang tegak lurus dengan net. Yang terakhir, kesalahan setelah melakukan servis dan kesalahan posisi. Jika pelaku servis membuat kesalahan pada waktu melakukan pukulan servis atau pelaksanaannya tidak tepat, kesalahan yang urutan rotasi dan lain-lain dan lawan dalam keadaan salah posisi, maka yang dikenakan sanksi adalah kesalahan servis. Meskipun pada waktu melakukan servis tersebut benar, tetapi kemudian servis menjadi salah atau bola keluar atau lewat di atas tabir dan lain-lain, maka yang dikenakan sanksi adalah kesalahan posisi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pukulan serang. Pukulan serang memiliki 3, yaitu ciri khas, batasan dalam melakukan pukulan serang, dan pukulan serang yang salah. Ciri khas pukulan serang yaitu semua usaha mengarahkan bola langsung ke arah lawan kecuali
servis dan blok adalah pukulan serang. Selama melakukan pukulan serang dapat diperkenankan mentip asal bola terpukul dengan baik dan tidak tertangkap atau terlempar. Suatu pukulan serang telah sempurna pada saat bola keseluruhan telah melewati bidang tegak lurus dari net atau menyentuh pemain lawan. Yang kedua, batasan dalam melakukan pukulan serang. Pemain baris depan dapat melakukan pukulan serang yang sempurna pada setiap ketinggian asalkan pada saat kontak dengan bola dilakukan pada daerah lapangannya sendiri. Pemain baris belakang dapat melakukan pukulan serang yang sempurna pada setiap ketinggian di belakang daerah depan. Pada saat melakukan tolakan untuk meloncat, salah satu atau kedua kaki pemain tidak boleh menyentuh atau melewati garis serang. Setelah melakukan pukulan, pemain dapat mendarat di daerah depan pemain baris belakang dan dapat melakukan pukulan serang dari daerah depan asalkan pada saat kontak dengan bola, sebagian bola lebih rendah dari ketinggian net. Tidak seseorang pun diizinkan melakukan pukulan serang terhadap servis lawan pada saat bola di daerah depan dan keseluruhan bola lebih tinggi daripada ketinggian net. Pukulan serang yang ketiga, pukulan serang yang salah. Seseorang pemain memukul bola di daerah permainan lawan. Seorang pemain memukul bola keluar. Seorang pemain baris belakang melakukan pukulan serang dari daerah depan. Pada saat memukul bola, keseluruhan bola lebih tinggi dari ketinggian net. Seorang pemain melakukan pukulan serang atas servis pada saat bola di daerah depan dan keseluruhan bola lebih tinggi daripada ketinggian net. Seorang libero melakukan pukulan serang pada saat memukul keseluruhan bola lebih tinggi daripada ketinggian net. Seorang pemain melakukan serang dengan bola lebih tinggi dari ketinggian net, sedangkan bola berasal dari libero yang menggunakan pace atas dengan jari-jari di daerah depan. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah blok. Melakukan blok. Melakukan blok adalah tindakan para pemain di dekat net untuk menghalangi bola yang datang dari lawan dengan melakukan jangkauan lebih tinggi dari ketinggian net, tanpa memperlihatkan ketinggian dari sentuhan bola tersebut. Hanya pemain baris depan yang diperbolehkan untuk melakukan blok yang sempurna. Tapi pada saat menyentuh bola harus ada bagian tubuh yang lebih tinggi dari ketinggian net. Usaha memblok. Sebuah usaha memblok adalah tindakan melakukan blok tanpa menyentuh bola. Blok sempurna. Blok sempurna adalah apabila bola tersentuh oleh seorang pelaku blok. Blok berkelompok. Blok berkelompok dilakukan oleh 2 orang atau 3 orang pemain yang berdekatan dan dinyatakan sempurna bila seorang diantaranya menyentuh bola. Perkenaan waktu memblok. Sentuhan yang berturut-turut, cepat dan tidak terputus dan terjadi oleh satu pelaku blok atau lebih. Asal perkenaan tersebut dilakukan dalam satu gerakan. Melakukan blok dalam daerah lawan. Pada saat melakukan blok, pemain dapat menyeberangkan tangan dan lengannya melewati net, asalkan usaha itu tidak mengganggu permainan lawan. Demikian juga tidak diperkenankan menyentuh bola di seberang net sebelum lawan melakukan pukulan serang. Blok dan sentuhan tim. Perkenaan blok tidak dihitung sebagai satu sentuhan. Akibatnya setelah perkenaan blok, suatu tim diperkenankan menyentuh atau memantulkan bola 3 kali untuk mengembalikan. Sentuhan yang pertama setelah blok dapat dilakukan oleh setiap pemain, termasuk pemain yang telah menyentuh bola dan waktu memblok. Melakukan blok terhadap servis. Tidak diperkenankan memblok servis dari lawan. Kesalahan dalam melakukan blok. Pelaku blok menyentuh bola pada daerah lawan dan sebelum atau bersamaan dengan pukulan serang dari lawan.
Pemain baris belakang atau libero melakukan blok atau ikut membantu dalam melakukan blok yang sempurna. Melakukan blok pada servis lawan, bola keluar setelah kena blok. Melakukan blok di dalam daerah lawan dari luar antena. Libero berusaha untuk memblok sendiri atau berkelompok. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.